dari indukannya sampai ke telur-telurnya, sampai ke anak-anaknya. Jadi teman-teman, pertama yang harus teman-teman lakukan ketika tanaman cabai teman-teman itu terserang lalat buah dan sudah mengalami kerontokan, putiki dahulu atau kutip dahulu buah-buah cabai yang sudah berjatuhan, itu dikutip dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Hari ini saya akan sedikit berbagi informasi. Semoga informasi ini bisa sedikit membantu teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih kesulitan dalam mengendalikan serangan lalat buah. Cara mengendalikan lalat buah. Untuk mengendalikan lalat buah pada cabai yang terserang hama lalat buah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Lalat buah pasti sudah tidak asing lagi bagi para petani. Namun mungkin ada sebagian teman-teman tani yang sampai saat ini masih kesulitan untuk mencegah maupun membasmi lalat buah yang sudah terlanjur menyerang buah cabai sehingga buah cabai rontok dan busuk. Langkah awal untuk membasmi lalat buah sampai ke telur-telurnya, kita harus pahami dahulu bagaimana siklus hidup lalat buah. Lalat buah yang sudah dewasa maka akan melakukan perkawinan, dan biasanya perkawinan akan meningkat pada saat musim hujan. Setelah melakukan perkawinan, lalat buah betina akan menyuntikkan telurnya atau menitipkan telurnya ke buah cabai. Setelah telurnya disuntikkan ke buah cabai, maka telur dalam waktu 1 hari itu akan berubah menjadi larva. Setelah 2 hari sampai dengan 3 hari akan berubah lagi menjadi pupa. Dan berikutnya di hari ke-10 sampai dengan ke-11, pupa akan berubah menjadi lalat, dan itulah yang dinamakan lalat buah. Jadi sangat cepat sekali ya teman-teman. Hanya dalam waktu 10 sampai dengan 12 hari saja siklus kehidupan lalat buah dari telur berubah menjadi ke lalat buah. Jadi langkah yang harus dilakukan dalam pengendalian serangan lalat buah, selain kita membasmi induknya, kita juga basmi telurnya atau telur yang sudah berubah menjadi ulat. Kenapa setelah cabai disuntik lalat buah kok jadi rontok? Karena telur yang sudah menetas menjadi larva atau ulat itu akan menyerap nutrisi pada buah cabai. Jadi untuk bertahan hidup sebelum berubah jadi lalat, ulat itu akan memakan atau menyerap nutrisi sehingga nutrisi pada buah cabai akan habis, lalu buah akan busuk dan rontok. Jadi bukan hanya semerta setelah disuntik langsung buahnya rontok, tetapi di situ ada tahapan. Ketika lalat betina menitipkan telurnya, maka telurnya itu akan menetas menjadi ulat, dan ulat itu akan menyerap nutrisi yang ada di buah cabai sehingga nutrisinya habis, maka buah itu akan mengalami pembusukan lalu rontok. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan serangan lalat buah? Yang kita harus lakukan adalah kita semprotkan insektisida. Nah, di sini mungkin kita masih kurang tepat dalam penyemprotan insektisida. Untuk penyemprotan insek pada buah cabai yang terserang lalat buah, wajib hukumnya insek yang kita gunakan itu yang mempunyai 2 cara kerja, yaitu kontak dan sistemik. Untuk yang sudah terserang parah, teman-teman jangan terpaku atau menggunakan insek yang hanya baunya saja yang menyengat. Itu hanya berlaku pada cabai kita yang belum terserang, tetapi tidak pada cabai yang sudah terserang parah. Kita harus gunakan insek yang mempunyai 2 cara kerja, kontak dan sistemik. Jadi yang akan kita basmi itu telurnya, ulatnya, sampai ke indukannya. Teman-teman kalau menggunakan insektisida yang hanya terpaku pada baunya saja, itu tidak akan terpengaruh, itu hanya mengusir saja teman-temannya.
mungkin bisa membunuh indukannya ketika teman-teman menyemprotkan insektisida kontak. Itu ketika indukannya itu terkena cairan semprotan yang kita berikan, itu bisa membunuh, tapi tidak dengan ulat atau telur yang berada pada buah cabai kita. Nanti saya ilustrasikan teman-teman ya, teman-teman terus ikuti videonya ini. Nanti saya ilustrasikan cara kerjanya bagaimana, dan teman-teman jangan dilewatkan momen-momen yang saya sampaikan ini, biar tidak salah paham dalam mengendalikan serangan lalat buah. Jadi seperti ini teman-teman ya, saya ilustrasikan seperti ini. Cabai ini tidak semerta-merta rontok karena hanya disuntik lalat buah atau disengat lalat buah. Kenapa cabai yang sudah tersuntik lalat buah ini akan rontok? Jadi telur yang sudah dititipkan ke buah cabai ini itu akan mengalami metamorfosis. Jadi dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu menjadi lalat lagi. Terus pada saat telur ini menjadi ulat, tentu ulat ini perlu untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup, ulat ini juga perlu makan, karena lalat betina indukannya itu tidak bisa menyuapi. Jadi hanya dititipkan di buah cabai kita biar suruh makan sendiri. Jadi dia akan menyerap nutrisi yang ada pada buah cabai ini. Lalu nutrisi pada cabai ini akan kehabisan, lalu akan mengalami pembusukan, lalulah rontok ya. Jadi seperti ilustrasinya. Jadi teman-teman kalau menggunakan insektisida yang hanya menggunakan cara kerja kontak saja, itu hanya melapisi bagian luarnya sini teman-teman ya, hanya melapisi bagian luarnya saja. Mungkin bisa saja membunuh indukannya yang mungkin berterbangan di areal bawahnya ini ketika pada saat terkena cairan yang kita semprotkan, tetapi tidak bisa membunuh ulat yang ada atau yang berada di dalam buah cabai ini teman-teman ya, ketika sudah disuntikkan atau dititipkan telur lalat buah. Di sini saya tidak mempromosikan sebuah obat atau insektisida. Teman-teman silahkan cari sendiri. Yang penting insektisidanya itu yang mempunyai dua cara kerja. Yang pertama kontak, yang kedua sistemik. Itu bisa kita mix atau bisa kita lakukan perolingan. Dan saya jelaskan di sini sistemik teman-teman ya. Kenapa kita harus mengendalikan lalat buah itu dengan obat atau insektisida yang mempunyai cara kerja sistemik? Jadi seperti ini. Ketika kita mencemprotkan insektisida yang cara kerja sistemik, maka obatnya itu akan menyusup ke bagian buah cabai ini atau akan terserap ke buah cabai ini, sehingga ketika ada ulat yang mau makan nutrisi yang ada pada cabai ini, ulat itu akan keracunan, karena insek yang kita berikan itu ketika masuk ke buah cabai ini, buah cabai ini sifatnya akan racun, akan menjadi racun untuk ulat atau larva yang ada pada buah cabai ini. Ketika dia memakan nutrisi, maka ulat itu akan mengalami keracunan sehingga mati. Jadi buah cabai ini tidak akan menjadi rontok. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita harus gunakan dua bahan insektisida, yang pertama kontak, yang satu sistemik. Teman-teman terserah mau pilih obat yang mereknya apa saja. Saya tidak merekomendasikan karena saya tidak berjualan obat. Teman-teman cari sendiri, yang penting mempunyai dua cara kerja kontak dan sistemik. Jadi seperti itu teman-teman ya. Begitu teman-teman ya, mudah sekali dalam mengendalikan serangan lalat buah, tetapi mungkin hanya saja kita yang kurang tepat dalam pengaplikasiannya atau dalam penyemprotannya. Jadi poinnya ada 3. Yang pertama, pada saat mengendalikan serangan lalat buah, ketika ada buah cabai yang rontok, itu dikutipin terlebih dahulu, dikumpulkan, lalu dibakar atau dipendam. Yang kedua, lalu lakukan penyempraian insektisida yang menggunakan dua bahan, yaitu yang mempunyai cara kerja kontak dan sistemik. Terus yang ketiga, lakukan secara berturut-turut. Misalnya lakukan secara 4 hari sekali, itu rutin ya, 4 hari sekali terus gitu. Jadi langkahnya hanya 3 saja sebenarnya, simple saja teman-teman ya. Mungkin ini saja teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih kesulitan dalam mengendalikan atau membasmi serangan lalat buah pada tanaman cabai, tanaman tomat atau tanaman lainnya.
Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Tidak perlu berlama-lama karena saya juga akan melakukan perawatan pada tanaman cabai saya ini. Oh ya, tanaman cabai saya ini sekarang umurnya sudah 90 hari. Teman-teman yang menonton videonya dari awal mungkin tahu perjalanannya seperti apa. Yang terkena keriting, terkena kerdil, tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik dan sudah mengeluarkan buah-buah cabai. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.